bisa? Maulidiyah pada Nihayatul Mukhayyarah Putri Eka Ayu Agustina Wulandari Rania Amanda Salsabila. Semuanya masuk ya. Oke, masih semangat semuanya pagi ini? Masih ya? Tadi sebelum kesini ngapain dulu? Mandi ya? Mandi sarapan ya? Iya. Gak sarapan? Oh puasa. Ya, tapi sahur ya? Iya, nggak apa-apa. Bagus. Meskipun ini kan ada puasa sunnah, kalian pada puasa, tapi tetap semangat karena puasa dan mencari ilmu itu juga adalah kesatuan yang baik. Ini puasa sunnah dan mencari ilmu adalah sebuah kewajiban. Jadi yang wajib juga tidak ditinggalkan, yang sunnah juga harus dikerjakan. Kita kelas kemarin kita membahas tentang apa sih? Alam gaib ya. Kita membahas tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Ada berapa alam gaib tersebut? 7. Coba sebutkan. Alam barzakh, masyarakat, hisab, mizan, sirat, surga, dan neraka. Kalian sudah paham arti semua dari ketujuh itu? Sudah ya, saya sudah paham semua. Oke, selanjutnya kita membahas tentang akhlak kepada diri sendiri, akhlak terpuji kepada diri sendiri. Tujuannya apa sih mempelajari akhlak terpuji kepada diri sendiri? Tujuannya adalah supaya kita tahu mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang buruk yang harus kita hindari. Supaya kita mengetahui dalam kehidupan kita bahwa manusia itu harus selalu mempunyai akhlak terpuji. Karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke bumi itu yang pertama kali adalah menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak manusia itu harus diperbaiki. Di sini amati hadis dan ayat Al-Quran. Ada hadis Rawahul Tabarani. Dibaca semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alayhi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alayhi bil ilmi wa man arada Artinya, barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, wajib baginya mempunyai ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya, baik itu akhirat dan dunia, wajib baginya mempunyai ilmu. Jadi sangat penting sekali manusia mempunyai ilmu. Karena ketika manusia tidak mempunyai ilmu, itu diibaratkan kalian berjalan pada kegelapan dan tidak mempunyai lentera atau lampu atau lilin. Pasti kalian akan tertubruk ya, jatuh. Nah, ketika kalian punya ilmu, nah, lampu, cahaya, lentera, dan lilin itulah ilmu kalian yang akan menunjukkan oh jalan ini yang benar, oh jalan ini yang salah. Seperti itu ya. Lalu surat Al-Jumu'ah ayat 10. Coba baca. فإذا رسول فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maksudnya apa? Apabila telah ditunaikanlah sholat, waktu sholat, nah, maka kalian
cepat melakukannya, jangan ditunda-tunda. Kalau laki-laki wajib ke masjid, kalau perempuan sunnah, maksudnya tidak diwajibkan, artinya dianjurkan. Kalau tidak bisa ke masjid atau ke musola, boleh di rumah. Tapi kalau laki-laki itu wajib ke masjid. Tapi kalau sakit tidak apa-apa. Kalian pada tahu cerita Ibnu Hajar, si anak batu? Sudah pernah atau saya mau ceritain? Sudah pernah dengar? Pernah ya? Yang anak mondok tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Misalnya itu cuma Qul a'udzu birabbil nas, Qul huwallahu, sama Qul a'udzu birabbil falaq. Misalnya itu cuma 3 itu. Padahal sudah beberapa tahun, sudah bertahun-tahun dia mondok di situ, tapi dia tidak bisa membaca Al-Quran dengan lancar, juga tidak hafal. Lalu dia ingin pergi dari pondok itu, terus dia melihat ada batu yang tertetes oleh air terus menerus dan batu itu berlubang. Nah, terus anak itu bilang, batu yang sekeras itu aja bisa berlubang dengan air, apalagi saya ciptaan Allah, masa tidak bisa kayak membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Jadi Ibnu Hajar tersebut balik ke pondok dan belajar serius, dan akhirnya dia menjadi seorang yang terpilih, artinya dia menjadi seorang kiai dan pintar. Ya, intinya seperti itu. Jadi pelajaran buat kita, meskipun kita contoh ya, kayak teman kita kok bisa pintar ya, saya kok tidak. Ya mungkin itu rezekinya dia menjadi seorang yang pintar, dan kalian itu harus, oh teman saya bisa pintar, masa saya tidak, saya harus belajar dan saya juga bisa seperti teman saya untuk menjadi seorang yang pintar. Ya, kita beralih ke pengertian. Berilmu itu apa sih? Pengetahuan atau kepandaian. Ya, kepandaian, pengetahuan, mengetahui. Ilmu adalah mengetahui. Nah, lalu berilmu itu apa? Memiliki kemampuan menggambarnya sangat baik, maka orang itu dikatakan pandai menggambar atau ahli dalam menggambar. Ya, berarti kan dia mempunyai ilmu dalam menggambar. Jadi orang yang berilmu adalah orang yang mengetahui sesuatu yang asalnya tidak diketahui. Ya. Jadi apapun yang kita ketahui, yang asalnya kita tidak ketahui, lalu kita tahu, berarti kita sudah mendapatkan ilmu. Entah itu ilmu umum, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu agama. Nah, semua dan ilmu itu tidak hanya didapatkan di pengajian, di sekolah. Ilmu bisa kita dapatkan dari pengalaman. Contoh, kita pergi keluar, lalu kita membaca ada tulisan jangan buang sampah sembarangan. Nah, ketika kita yang asalnya buang sampah sembarangan, lalu kita baca tulisan itu, lalu kita membuang sampah pada tempatnya, nah itu sedikit ilmu yang kita tahu. Pentingnya memiliki ilmu. Jadi sudah tahu ya arti ilmu dan berilmu. Sesuatu yang diketahui, sesuatu yang mengetahui, orang yang mengetahui. Pentingnya memiliki ilmu. Coba dibaca Mbak ini ya. Setiap orang itu sampai titik. Setiap orang mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam hidup ini. Lalu Mbak Farda, zaman semakin maju, persaingan hidup semakin ketat dan terkadang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Mbak Farda, Persoalan hidup yang dihadapi manusia pun semakin banyak dan sulit. lalu Mbak Putri, halaman 32 ya. Tanpa bekal ilmu yang mandiri, kiranya semakin sulit menghadapi masa depan. Mbak Anggi, Itulah sebabnya sekian lama manusia yang memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu. ya, kita bandingkan zaman dulu dan zaman sekarang. Zaman dulu itu hanya kayak mempercayai orang yang Pak Ustadz atau orang yang pintar di sebuah
kelompok tersebut dan dia tidak berkewajiban, oh saya mau bersekolah, saya ingin memiliki ilmu, tidak. Tapi orang zaman dulu itu, oh sudah ada Pak Kiai yang membenarkan perilaku saya. Nanti kalau saya tidak tahu, saya tanya Pak Kiai itu. Positif berilmu. Nah, ini manfaat berilmu bagi diri sendiri. Mbak Putri dibaca nomor 1. Halaman 34. Memperoleh kekuasaan batin karena mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Ya, maksudnya apa? Memperoleh kekuasaan batin karena mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Maksudnya apa? Contohnya. Ilmu itu kan pengetahuan. Nah, jika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah dan kita mampu menyelesaikan masalah secara sendiri, jadi kita tidak bingung. Ini hukumnya apa sih? Kalau saya ini dosa nggak sih? Kalau berbuat ini bisa nggak sih? Seperti itu. Nah, ketika kita punya ilmu, kita mampu menjawab semua persoalan yang kita hadapi. Nomor 2, Mbak Anggi. Dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dibanding dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Nah, di zaman sekarang, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu itu biasanya hidupnya lebih bahagia orang yang berilmu. Dan kalau ilmu agama dia bisa mencari kebahagiaan baik itu dunia maupun akhirat dengan ilmu yang didapat. Kalau orang yang mempunyai ilmu umum, dia juga bisa mencari pekerjaan dan bisa membiayai hidupnya. Itu. Jadi taraf hidupnya itu lebih baik daripada orang yang tidak mau belajar, orang yang pengangguran, orang yang tidak mau berusaha. Nomor 3, Mbak Nia. Dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Ya, dapat melaksanakan ajaran agama secara benar. Jadi pentingnya ilmu agama. Ketika kita tahu, maka kita bisa melaksanakan dan mendapat pahala. Tapi ketika kita tidak tahu, kita melaksanakan, kita mendapat pahala, tapi lebih banyak orang yang tahu itu. Yang nomor 4, Mbak Farda. Dapat menambah keimanan kepada Allah karena mampu memahami kebesaran Allah yang ada di alam. Ya. Ini umat Islam ya, dapat menambah keimanan. Kalian tahu arti iman, kalian tahu rukun iman. Nah, kalian mempelajari itu, kalian punya ilmu itu. Dan itulah yang bisa menguatkan keimanan kita pada Allah. Manda, Memperoleh pahala di sisi Allah karena menaati kewajibannya. Allah menyuruh seluruh umatnya untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu dan mempunyai ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Jadi ketika kita memenuhi kewajiban yang Allah perintah, maka otomatis kita juga akan dekat pada Allah dan mendapatkan pahala. Yang nomor 6, terangkat derajat. Maksudnya terangkat derajat di mata Allah. Seperti yang nomor 5. Selanjutnya, ini untuk diri sendiri, lalu untuk orang lain. Ya. Ini pentingnya berilmu, bukan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Yang pertama, memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan, dan saran. Kalian punya adik, kalian membantu adik kalian belajar di rumah. Nah, itu manfaat berilmu. Kalian punya tetangga yang tidak bersekolah karena biaya atau malas. Nah, kalian mengajarinya dengan ilmu kalian. Nah, itu bermanfaat untuk orang lain. Yang nomor 2, tempat orang bertanya dalam mengatasi masalah. Seperti Pak Kiai, Pak Ustadz, itu kan tempat orang bertanya. Ketika ada hukum yang belum dituntaskan, kayak tidak tahu ini hukumnya apa, seperti itu. Pak Ustadz itu kan orang yang berilmu, seperti guru, kalian tidak tanya, lalu kalian bertanya kepada guru kalian. Dan guru tersebutlah tempat bertanya orang yang punya ilmu. Dan kalian juga bisa menjadi tempat bertanya. Adik kalian ingin sholat, lalu tanya, Mbak, kenapa sholat harus berwudu terlebih dahulu? Ya, kalian tahu, kalian menjawab.
Nah, kalau gini gitu. Seperti itu. Yang nomor 3, dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalan. Ini yang nomor 2. Ya, sama ya, Pak. Lalu ciri-ciri orang yang berilmu. Dibaca bersama. A. Memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang berbagai hal yang belum diketahui. Rajin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk mendapatkan tambahan ilmunya. Rajin mendatangi pengajian-pengajian keilmuan guna mendapatkan tambahan ilmu keagamaan. Cukup ringan tangan mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu. Gemar bergaul dengan orang-orang yang berilmu untuk mendapatkan tambahan ilmunya. Inilah orang-orang yang berilmu. Dia tidak malas, tidak di rumah saja duduk nonton TV, nonton YouTube, nonton drakor, gitu ya. Dia berusaha untuk mencari ilmu. Dia bersekolah, dia bekerja, dia mendatangi majelis-majelis pengajian ataupun seminar keagamaan, seminar ilmuwan. Dia berusaha dan dia berkumpul dengan orang-orang yang juga ingin mempunyai ilmu, tidak berkumpul dengan para preman, para penjahat, para narapidana itu. Lalu selanjutnya, selain berilmu, sifat terpuji, akhlak terpuji adalah kerja keras. Kerja keras. Kerja itu apa? Keras itu apa? Kok bisa jadi satu? Kerja sama keras. Kerja melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, sungguh-sungguh gigih, tidak mengenal lelah, tidak lama menghadapi cobaan dan selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Kerja artinya melakukan sesuatu. Segala sesuatu yang kita lakukan. Kerja tidak hanya menghasilkan uang. Kita bersih-bersih rumah. Nah, itu juga termasuk kerja. Lalu keras itu artinya kita semangat. Kita semangat meskipun kita sudah lelah atau kita menghadapi cobaan, tapi kita tetap semangat. Jadi bisa kerja keras artinya sesuatu yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Setiap usaha memerlukan kesungguhan walaupun kadarnya berbeda. Jadi persaingan hidup yang semakin ketat menuntut adanya kesungguhan dan keterampilan berusaha. Banyak sekali ya di desa kita, terutama itu banyak yang pengangguran. Artinya kerjanya itu kayak serabutan. Ya itu tidak apa-apa, yang penting ditekuni. Ketika kalian sudah besar nanti, terus kalian belum punya pekerjaan, tidak apa-apa. Yang penting kalian bersemangat mencari pekerjaan. Kalau kalian tidak bisa bekerja dengan orang lain, usahakan kalian menciptakan pekerjaan sendiri. Ya, jadi pengusaha itu lebih bagus. Lalu perintah untuk kerja keras. Surat Al-Insyirah ayat 7. Fa'idza faragta fansab. Sudah hafal ya? Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi ketika kalian, contoh ya, kalian di rumah, kalian bersekolah, jam 7 berangkat ke sekolah, pulangnya jam berapa? Jam 2? Setengah 2, pulangnya jam setengah 2. Ya setengah 2 sampai jam 2, lalu kalian pulang, kalian itu kan sudah bersih-bersih, kalian makan, kalian istirahat, lalu asar bangun. Dan kalian jangan, tadi saya sudah sekolah, saya sudah capek gitu. Tidak, kalian bersih-bersih rumah, kalian membantu orang tua kalian menyapu halaman atau mencuci piring atau mengambil jemuran, ya. Jadi tidak mengerjakan satu lalu malas-malasan, tidak, tapi mengerjakan satu lainnya juga dikerjakan. Kita dari halaman selanjutnya. Hikmah atau dampak positif sikap kerja keras. Manusia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, apa sih yang didapatkan oleh manusia itu? Tidak ya, disukai Allah. Allah itu sangat suka sekali orang yang
tidak bermalas-malasan, artinya bersungguh-sungguh. Tidak hanya tiduran, tapi yang bekerja keras. Meskipun kerjanya itu hanya menghasilkan sedikit uang, tapi Allah tahu, oh orang itu bersungguh-sungguh. Nanti saya akan melimpahkan rezekinya suatu saat nanti. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Orang yang suka bekerja keras, dia itu tidak mudah putus asa. Dia contohnya jualan pisang goreng, keliling kamu jualan pisang goreng. Nah, pisang gorengnya itu sama sekali tidak laku. Lalu dia pulang karena sudah sore. Dia tidak putus asa, besoknya juga jualan. Tidak, kemarin aku nggak laku, hari ini aku jualan. Tidak, dia tetap membuat pisang goreng dan dia tetap usaha untuk berjualan. Sama juga seperti kalian punya PR. Kalian berusaha setongkongan sampai tidak tidur untuk mengerjakan PR itu. Nah, ternyata pas dikumpulkan gurunya tidak masuk dan bilang PR-nya tidak saya nilai ya. Nah, gitu. Itu kan kayak sakit gitu ya. Kayak sudah dikerjain, tidak tidur malam. Terus paginya ngantuk, pagi-pagi ke sekolah, malah gurunya bilang bahwa PR-nya tidak dinilai. Dan besoknya ketika guru memberi PR lagi, ya kita tetap mengerjakan. Tidak, paling rak biji. Biasanya kan gitu para siswa ya. Dan tidak, karena kita mengerjakan PR juga kita belajar, sama-sama belajar. Kita menulis, kita membaca, nah itu termasuk belajar. Selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Ini maksudnya selalu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Maksudnya belum tahu. Ini maksudnya jalan bukan jalan yang di gitu ya. Ketika kita ya petunjuk, selalu menemukan petunjuk jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Jadi kita tidak jalan apa namanya? Saya tidak bisa mendapatkan ranking 1. Contoh kalian, saya mendapatkan ranking 10. Ya udahlah, orang yang memang ini ranking saya, ranking 10. Ya memang ini yang saya terima. Benar, kamu harus menerima ranking 10 itu. Tapi di tahun selanjutnya kamu harus mempunyai motivasi untuk mendapatkan 5 besar. Jadi kerja keras untuk mendapatkan 5 besar. Nah itu menemukan jalan ketika dalam kondisi terpaksa. Jadi kan kalian harus belajar giat, kalian harus kerja keras supaya mendapatkan 5 besar. Jadi tidak ranking 10 terus merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Nah ini sayang. Jadi waktu adalah uang. Kalian suka uang? Nah, kalian juga harus suka pada waktu. Jadi jangan waktu yang mengejar kalian, tapi kalian yang mengejar waktu. Berpeluang besar dalam meraih kesuksesan. Orang yang bekerja keras, insya Allah akan mendapat kesuksesan. Dan orang yang bermalas-malasan, insya Allah akan mendapatkan kemelekatan. Maksudnya dia hidupnya tidak bahagia atau tidak sukses. Yang terakhir, misalnya ya Pak, DEA. Lebih memiliki harga diri dan percaya diri karena saya bisa, saya kerja keras, saya bisa, dan saya yakin saya juara. Yang terakhir, cara membiasakan diri bersikap kerja keras. Dibaca bersama. Kekuatannya bahwa kerja keras itu ada di ibadah. Kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Jangan menyerah jika menemui kesulitan. Hindari sesuatu yang melanggar agama. Bertawakallah kepada Allah setelah bekerja keras. Ya. Kelima kata-kata ini kalian harus pegang dalam diri kalian masing-masing. Kalian harus pegang dalam pribadi kalian dan kalian harus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Cara membiasakan diri bersikap keras. Ya, ini sudah ya. Selanjutnya, saya beri kertas ini, kalian tulis pertanyaan kalian. Baik itu pertanyaan yang tentang kehidupan, tapi yang bersangkut paut dengan
ini ya yang tadi kita pelajari. Nah, baik itu kehidupan kalian, kehidupan teman kalian, atau kalian pernah mengalami, atau kalian juga bisa menemukan pertanyaan di modul ini. Nanti ditulis di sini. Saya beri waktu 10 menit ya. Nanti dikumpulkan pertanyaannya dan jawabannya. Ya, ini pertanyaan kalian sudah dikumpulkan. Lalu selanjutnya Ibu Guru punya sebuah permainan. Permainannya itu, ini kalian anggap tongkat ya. Kalian anggap tongkat kecil. Nanti tongkat ini berjalan satu-satu ke kalian dan kalian tahu lagu Abdullah nama ayahnya, tahu ya. Nah, nyanyikan lagu itu sambil menjalankan tongkat ini kayak estafet gitu. Lalu ketika ada kata tercinta, kalian berhenti dan ballpoint ini berhenti ke siapa? Oke, dari sini ya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Ya, Putri silakan. Mau maju atau di situ? Saya di situ ya. Silakan ambil satu pertanyaan dari teman kalian. Apa pentingnya memiliki ilmu? Jelaskan. Setiap orang mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam hidup ini. Zaman semakin maju, persaingan hidup semakin ketat dan terkadang menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Persoalan hidup dan kehidupan manusia pun semakin banyak dan sulit. Tanpa bekal ilmu yang mandiri, kiranya semakin sulit menghadapi masa depan. Itulah sebabnya kian lama manusia kian memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu. Ya, tepuk tangan buat pertanyaannya. Silakan. Ini pertanyaannya dari siapa? Ya, dari pertanyaannya dari Mbak Anggi ya. Dijawab oleh Mbak Putri. Apa sih pentingnya memiliki ilmu? Jelaskan. Kita sudah mempelajari bahwa ilmu itu memang sangat penting. Kata Mbak Putri tadi, persaingan di sini, di Indonesia ini, itu semakin ketat. Jadi orang bersaing untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan sebuah jabatan, untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Nah, pentingnya ilmu di sini. Kita mempelajari ilmu untuk diri kita, untuk orang lain, untuk keluarga kita. Jadi, ilmu tidak hanya didapatkan di sekolah ataupun di pondok pesantren, tapi ilmu juga bisa didapatkan oleh pengalaman teman kita sendiri. Kita ngobrol, kita bisa mendapatkan ilmu. Kita berbincang-bincang dengan keluarga kita bisa mendapatkan ilmu. Ya, silakan saja pertanyaannya lalu dijawab. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat juga harus memiliki ilmu. Mengapa demikian? Ya, mengapa? Karena kebahagiaan akhirat hanya dapat dicapai dengan mengamalkan ajaran agama secara benar. Untuk dapat mengamalkan ajaran agama secara benar, diperlukan ilmu tentang agama. Oleh sebab itu, setiap muslim harus menyadari betapa pentingnya ilmu. Ya, sudah? Ya, tepuk tangan buat Mbak Nina. Terima kasih. Ya, benar sekali. Pertanyaan. Ini pertanyaannya siapa? Oh, dari Mbak Nina sendiri ya, dijawab sendiri ya, Pak.
pertanyaan, mengapa sih kok mencapai kebahagiaan di akhirat harus memiliki ilmu? Benar sekali dari jawaban Mbak Niha bahwa orang bisa masuk surga itu karena menjalankan perintah Allah, dan untuk menjalankan perintah Allah itu dibutuhkan ilmu agama. Ya, ilmu agama secara benar sekali. Ilmu agama secara benar. Jadi dia mengetahui ini wajib dikerjakan, ini tidak wajib dikerjakan. Jadi dia mengerjakan yang wajib, dia mendapat pahala dan dia masuk surga. Dia mencapai kebahagiaan di akhirat. Tapi ketika orang itu bodoh, tidak tahu mana yang wajib, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dia asal-asalan, dia tidak boleh malah dia dikerjakan. Lalu dia mendapatkan dosa. Dan itu tidak bisa mencapai kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaannya hanya di dunia saja. Nah, itu pulpennya untuk Mbak Niha karena sudah menjawab. Dan untuk semuanya, jangan khawatir, saya juga masih punya. Karena semuanya sudah memberi pertanyaan, nanti pertanyaannya saya jawab ya. Ini untuk kalian. Bagi ya, ini pertanyaannya dari siapa? Contohnya dari Mbak Fade ya. Contohnya ada seorang berilmu tetapi tidak mau berbagi ilmunya tersebut kepada orang lain, maka hukumnya itu bisa jadi dosa, bisa jadi tidak apa-apa, tergantung ilmunya. Jika itu ilmu agama dan dia mengetahui dia salah, dia tidak mau, contohnya ya, saya mempunyai ilmu agama, terus kamu sholatnya salah, tapi saya diam, padahal saya tahu dia salah sholatnya, seharusnya gini, seharusnya ruku, seharusnya sujud gitu ya. Saya diam, maka saya berdosa. Nah, itu ketika saya punya ilmu agama dan tidak mengajarkan orang tersebut sholat dengan benar. Tapi ketika saya mempunyai ilmu pengetahuan, ilmu alam, kamu bilang bahwa ular itu tidak berbisa, ular itu punya kaki. Nah, ketika saya tidak memberitahu, ular itu kan berbisa, ular kan tidak mempunyai kaki, saya tidak memberitahu kamu, ya tidak apa-apa, kan itu tidak wajib, jadi tidak dosa, ya paham ya. Selanjutnya, berilmu memanglah sangat penting bagi kehidupan diri sendiri. Maka kita harus, ini pertanyaannya Mbak Manda. Ya, berilmu memanglah sangat penting bagi kehidupan diri sendiri. Maka kita harus apa? Kita harus belajar. Ya, kita harus berusaha menuntut ilmu, artinya kita belajar, kita bersekolah, kita mondok, kita mendatangi majelis-majelis, mendatangi seminar. Dan untuk apa? Ya untuk mencari ilmu, karena kita tahu kita punya ilmu maka kita akan bahagia. Sudah ya. Selanjutnya ini yang terakhir dari dokter ya. Oh ya. Apa yang dimaksud sikap kerja keras? Jelaskan. Nah, di situ sudah ada. Coba dijawab, apa yang dimaksud sikap kerja keras? Melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, sungguh-sungguh, gigih, tidak mengalah, tidak lemah menghadapi cobaan, dan selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Iya, benar sekali, selalu bersemangat melakukan pekerjaan. Jadi ketika Mbak Putri mempunyai sebuah tugas dari sekolah, tugas dari Bu Guru, ya harus bersemangat untuk mengerjakannya, jangan malah malas-malasan, terus cuma dijawab asal-asalan, itu tidak boleh. Jadi apapun yang kita lakukan harus sungguh-sungguh dan ada unsur kerja keras. Sudah ya semuanya? Sudah? Ya. Baik, kita simpulkan kembali. Tadi kita mempelajari tentang berilmu dan kerja keras. Mengapa ilmu penting? Mengapa ilmu sangat penting? Sedikit saja jawabannya. Mengapa ilmu sangat penting?
Intinya. Ya. Mengapa ilmu sangat penting? Karena ketika manusia punya ilmu, ya, mengapa ilmu sangat penting? Karena ilmu. Mengapa ilmu sangat penting? Kita simpulkan bersama. Di situ sudah banyak. Gak apa, tinggal satu kata, dua kata, tiga kata, gak apa. Kenapa ilmu sangat penting? Ada yang mau jawab? Karena hidup yang dihadapi manusia pun semakin banyak. Ya, hidup manusia, permasalahan orang lahir, anak kecil, tumbuh dewasa, permasalahannya mesti semakin banyak. Dalam pertumbuhan orang tersebut, itu orang tersebut juga harus berilmu, harus mencari ilmu. Jadi masalah-masalah yang dihadapinya bisa terselesaikan. Lalu selanjutnya sikap terpuji seperti apa yang harus dimiliki oleh manusia? Di sini sudah Memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang berbagai hal yang belum diketahui. Iya, benar sekali. Manusia punya amal terpuji harus memiliki ilmu, harus bekerja keras, harus belajar, dan harus berbuat baik. Di halaman 41 itu kan pelajaran yang selanjutnya kreatif, lalu produktif. Ini dipelajari di rumah ya. Guru cuma bisa menerangkan sampai kerja keras, yang kreatif sama produktif dipelajari di rumah. Nanti kalau ada yang tidak paham, pertemuan selanjutnya nanti bisa ditanyakan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang adab Islami kepada tetangga. Ini bisa dipelajari karena setiap orang pasti bertetangga, karena manusia adalah makhluk sosial. Benar sekali. Ya, mungkin cukup. Hari ini tidak ada PR. Silakan ini bukunya. Terima kasih sudah mengerjakan PR-nya, dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalian sudah antusias dan bekerja sama dalam meningkatkan aktif dalam kita belajar. Terima kasih. Kurang lebihnya guru mohon maaf. Jangan lupa belajar, jangan lupa semangat. Selalu tanamkan keikhlasan dan kebaikan dalam diri kita. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini.